Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman. 'Allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat adik jemaah i'tikaf dan jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi kabar pagi hari semakin bahagia, semakin semangat. Baik, mudah-mudahan tanpa terasa Allah takdirkan kita sampai di ujung bulan Ramadan, sampai di penghujung bulan keberkahan, di penghujung bulan yang penuh ampunan. Kalaupun kita tidak bisa menyambut Ramadan ketika awal kedatangan dengan sambutan yang meriah, setidaknya hari ini kita mengantarkan Ramadan yang akan berpulang dari kita dengan perpisahan yang harus sangat hangat dan harus berkesan. Terutama adalah kita dibentuk oleh Ramadan dengan berbagai karakter yang luar biasa ini. Unlimited Ramadan Miracle. Sungguh banyak keajaiban Ramadan yang tak terbatas itu. Hari ini adalah hari yang terakhir. Seharusnya sudah khatam sekian kali. Seharusnya meneteskan air mata taubat atas khilaf dan dosa yang selama ini kita lakukan. Hari ini adalah hari yang terakhir, maka berikan untuk yang terakhir ini yang terbaik yang kita miliki. Ada setidaknya 5 bingkisan, 5 buah Ramadan yang harus kita petik dan kita jadikan sebagai karakter hasil dari didikan Allah melalui Ramadan tahun ini. 5 ayat yang sering kita dengarkan tentang ayat-ayat Ramadan dalam Quran surah Al-Baqarah dari 183 sampai 187, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bingkisan-bingkisan itu. Jangan sampai sepulang Ramadan, insalah Ramadan, ternyata kita digolongkan menjadi orang yang merugi. Pernah suatu hari Rasulullah ketika beliau menaiki tangga mimbar itu, setiap tangganya beliau mengaminkan. Naik tangga pertama, amin. Tangga kedua, amin. Tangga ketiga, amin. Setelah selesai memberikan taujih dan irsyadatnya kepada para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ala ma amanta?" Atas apa kau aminkan? Kok enggak biasanya? Rasul mengatakan, tadi ketika saya naik mimbar, Jibril datang kepadaku dan membisikkan ke telingaku, dan setiap bisikannya saya aminkan. Hati-hati, ini doa yang diaminkan Rasulullah. Apa isinya? Yang pertama, ragima'an forajulin, rugi, amin, kata beliau, diaminkan. Jadi yang merugi siapa itu? Yang pertama adalah man adraka walidahu falam yudkhilahul jannah. Rugi
bagi orang-orang, terutama anak-anak yang masih dipertemukan secara fisik dengan orang tuanya, dengan ayahnya, dengan ibunya, keduanya atau salah satunya, tetapi si anak tadi tidak menjadikan orang tuanya jalan mudah menuju surga. Rugi itu anak. Maka bagi sahabat-sahabat yang masih ada orang tuanya, ini momen terbaik. Hari tadi Ramadan, baktilah kepada orang tua kita, karena di sana ada surga kita. Meskipun kita sudah berumah tangga, ada istri, ada anak, tetapi ketika masih ada ibu kita, masih ada ayah kita, di sanalah surga kita. Berbaktilah, kalau tidak mau diaminkan menjadi orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasul mengatakan, ragima anfu rajulin, rugi. Siapa lagi Rasul yang merugi yang kedua kalinya ini? Ragima anfu rajulin, rugi. Siapakah mereka? Dzukirtu indahu falam yusalli alaihi, yaitu orang-orang yang ketika disebut namaku, disebut nama Rasulullah, tetapi orang tersebut tidak bersalawat kepadaku. Rugi, pelit. Dialah Rasulullah dengan perjuangannya, dengan kegigihannya mengantarkan kepada kita ajaran yang luar biasa, ajaran kefitrahan, kalimat la ilaha illallah. Maka sungguh begitu banyak jasa-jasa Allah kepada kita. Kita mengenal Allah karena wasilah beliau. Kita bisa berpuasa sampai hari ini karena wasilah ajaran beliau. Kita bisa menghamba hanya kepada Allah itu karena wasilah dakwah beliau. Rugi itu orang ketika disebut nama beliau tetapi tidak bersalawat. Padahal Allah saja bersama malaikatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, senantiasa bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi sallu alaihi sallu alaihi, perbanyaklah bersalawat, sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bisa jadi salawat yang barusan adalah salawat yang terakhir kita panjatkan untuk Rasulullah SAW. Yang ketiga, Rasul mengatakan, ragima anfu rajulin, rugi. Siapa lagi yang merugi ini? Man dakhala Ramadan tsumman salakha falam yughfar lahu. Rugi jika ada di antara kita yang masuk usianya di Ramadan, fisiknya masuk ke Ramadan dari awal sampai akhir, sampai hari ini, tetapi in salakha Ramadan, begitu Ramadan usai, selesai, falam yughfar lahu, tapi hamba tadi tidak diampunkan dosa-dosanya. Rugi. Maka kajian subuh terakhir di Ramadan ini, bagaimana upaya kita supaya menjadi orang yang tidak merugi tetapi beruntung dengan Ramadan ini. Ada 5 buah yang harus kita petik, 5 parsel yang harus kita ambil. Ini bonus dari Allah SWT. Jangan sampai kita merugi tidak mengambil parsel-parsel itu, tidak mengambil keajaiban-keajaiban itu. Allah simpan di setiap ujung ayatnya itu. Yang pertama, 183, di mana Allah menetapkan hadiahnya adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Ramadan wasilah pembentukan karakter yang bertakwa. Hari ini hari yang terakhir, jadilah insan yang bertakwa yang sebenarnya, karena kesempatan hari ini tidak akan terulang dan kita tidak bisa menjamin apakah bisa ketemu dengan Ramadan berikutnya atau sebaliknya. Ini adalah Ramadan yang terakhir. Yang kedua, Allah simpan di ujung ayat berikutnya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hendaklah kalian berpuasa, karena puasa Ramadan itu khairun lakum, mendatangkan khair, kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan, berkah usianya, berkah jiwa raganya, berkah hartanya, berkah rumah tangganya. Karena apa? Karena siam mendatangkan keberkahan-keberkahan itu. Ini buah yang kedua.
Bahwa yang ketiga Allah simpan di ayat berikutnya, wala'allakum tashkurun. Allah janjikan Ramadan sebagai pembentukan jiwa-jiwa yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini. La'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi pribadi yang bersyukur. Berikutnya yang keempat, 186. Allah tutup ayatnya dengan la'allahum yarshudun. Allah berjanji kepada kita Ramadan pembentukan karakter la'allahum yarshudun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang yarshudun, mendapatkan petunjuknya, irsyadnya, bimbingannya, sehingga lahir menjadi pribadi yang benar. Benar di mata Allah, benar di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang keempat. Yang kelima, bikisannya adalah ditutup dengan kalimat la'allahum yattaqun. Untuk kedua kalinya, dengan Ramadan ini Allah bentuk menjadi pribadi yang bertakwa untuk lapisan yang keduanya. Allahu Akbar. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita dapat mendapatkan 5 bikisan tadi di hari akhir Ramadan ini? Baik, passwordnya pertama adalah pahami kata la'alla, baik itu la'allakum atau la'allahum. Sering kita temukan terjemahannya ada dengan kalimat la'alla ini mudah-mudahan, supaya, atau agar. Ini apa maknanya? Harapan. Yang namanya harapan, maksudnya apa itu harapan itu? Mungkin terjadi, mungkin tidak. Betul nggak Pak? La'allakum tattaqun. Jadi gimana itu maknanya? Mungkin jadi, mungkin tidak bertakwanya itu. La'allakum tashkurun. Mungkin jadi, mungkin tidak bersyukur. Seperti itu? Tidak. Memang la'alla secara bahasa dalam gramatikal nahwu betul. La'alla adalah harfur raja, huruf pengharapan. Betul. Ini jika yang menyebutnya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Benar. La'allakum, la'alla maknanya adalah harapan. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun, la'allahum yattaqun, ini bukan lagi harapan, tapi ini adalah sebuah kepastian. Sebuah apa? Kepastian. Jadi cara memahaminya la'allakum tattaqun itu pasti janji Allah. Karena Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Enggak seperti kita. Jadi la'alla makna harapan itu untuk kita saja, tapi tidak dengan Allah, bukan harapan. Ini sebuah kepastian, janji Allah pasti. Dengan Ramadan kita dibentuk menjadi pribadi yang bertakwa. Pasti dengan Ramadan kita dibentuk menjadi yang bersyukur. Pasti dengan Ramadan kita dibentuk menjadi orang yang yarshudun, benar. Ini karakter yang harus kita miliki usai Ramadan. Ini buah-buahnya, ambil semuanya. Allah pastikan kita menjadi pribadi-pribadi itu, karakter-karakter itu. La'allakum tattaqun khairun lakum, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun, la'allahum yattaqun. Itu sebuah kepastian, keniscayaan yang Allah janjikan kepada kita. Plus yang kedua, janji-janji itu Allah sampaikan dengan kalimat tashkurun, tattaqun, yarshudun. Itu menggunakan af'alul mudhara'ah, fi'il mudhari'. Artinya apa? Pekerjaan yang kontinu. Dipastikan dengan Ramadan ini menjadi pribadi yang bertakwa. Yang bertakwanya tidak hanya Ramadan saja, tapi berkelanjutan. Tattaqun, senantiasa bertakwa. Tashkurun, senantiasa pandai bersyukur. Tidak hanya Ramadan saja, pasca Ramadan masih dia bersyukur. Kenapa? Janji Allah tashkurun, senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dua kata kunci secara bahasa. La'allakum tattaqun, la'allakum dengan kalimat fi'il mudhari tadi. Kembali ke pertanyaan besar tadi. Bagaimana caranya agar kita menutup Ramadan ini dengan bisa membawa 5 tentengan tadi? Jawabannya adalah amalkan setiap ayatnya di hari terakhir ini. Belum terlambat.
Tidak ada kata terlambat. 1 hari lagi masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadilah pemenang pada Ramadan tahun ini insyaallah. La'allakum tattaqun. Akan kita raih dengan cara apa? Mengamalkan ayatnya. Ayatnya tentang apa di sini? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Disebutkan kata amanu, berikutnya adalah siam. Maksudnya apa? Ada kaitan. Siamnya kita yang diminta adalah siam dengan dasar amanu, dengan dorongan iman. Yang Allah panggil, ya Allah seru, bukan manusia biasa, tapi mereka adalah yang punya cahaya iman, yang sanggup melaksanakan ibadah yang satu ini. Ya ayyuhalladzina amanu, berpuasa dengan dasar iman. Ini jawabannya. Maka sinkron dengan hadis Rasulullah dalam sabdanya beliau mengatakan, man shama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang puasa Ramadannya dengan dasar imanan wahtisaban, dengan dasar iman dan ihtisaban, berharap pahala hanya dari Allah, maka ujung Ramadannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Tidak seperti yang hadis naik mimbar tadi. Kenapa merugi? Kenapa nggak diampunkan? Karena Ramadannya bukan karena iman. Nah, di sini hari yang terakhir ini, bagaimana praktek dari man shoma ramadhana imanan, berpuasa dengan dasar iman. Para salafus saleh mengatakan dengan cara apa? Shaumul jawarih, berpuasalah dengan seluruh anggota badan kita. Tidak hanya nahan lapar dan dahaga saja. Itu level yang basic. Kita sudah lewat Bapak Ibu. Jangan sampai dikategorikan dengan hadis Rasulullah, kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atas. Apa kamu seperti terus setiap tahunnya? Berapa banyak orang yang berpuasa tapi mereka enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Apa kamu seperti ini terus? Tidak. Tingkatkan, upgrade lagi kualitas puasanya dengan cara apa? Shaumul jawarih. Matanya berpuasa, tidak melihat yang sia-sia, apalagi yang haram. Puasa matanya. Telinganya berpuasa, tidak mendengarkan hal-hal yang negatif, apalagi yang mengandung maksiat. Puasa telinganya. Lisannya dijaga, dikendalikan. Tidak ada ucapan kotor yang keluar, tidak ada ucapan kasar yang keluar, apalagi menyakitkan. Tidak. Terlebih kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, tahan puasa dari lisan yang ucapan yang kasar, kotor, menyakitkan tadi. Tahan ucapan yang baik-baik. Jari jemarinya puasa, tidak scroll hal-hal yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang mengandung maksiat. Puasa tangannya, puasa tahan. Kakinya semuanya berpuasa. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan la'allakum tattaqun di hari terakhir Ramadan ini. Hari yang terakhir, berikan puasa yang terbaik. Siap Bapak Ibu? Siap sahabat-sahabat? Hari ini yang terakhir, puasa semua anggota badannya. Matanya puasa, telinganya puasa, lisannya puasa, tangannya puasa, kakinya puasa. Kita ingin di akhir Ramadan ini mendapatkan la'allakum tattaqun. Dipastikan menjadi pribadi yang bertakwa, yang takwanya berkelanjutan. Ini yang pertama. Yang kedua, khairun lakum, keberkahan, kebaikan-kebaikan. Bagaimana caranya? Amalkan ayatnya. Ayat ini Allah jelaskan titik poinnya pada kalimat wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasalah kalian, karena puasa itu dipastikan mendatangkan khairun lakum, keberkahan untuk kalian. Syaratnya satu, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui ilmunya. Ini yang terakhir, berpuasa dengan dasar ilmu. Itu jawabannya. Kalau yang pertama berpuasa dengan dasar iman, yang kedua berpuasa dengan dasar ilmu. Dipastikan puasanya mendatangkan keberkahan. Di antara ilmunya adalah faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Sempurnakan yang wajib
dan tambahkan dengan amalan yang sunnah. Itu di antara ilmu dasarnya. Jangan sampai amalannya gitu-gitu saja, amalannya biasa-biasa saja. Ini bulan lipatkan pahala yang begitu luar biasa sampai tak terhingga pahalanya itu. Contoh sederhana, pahala sedekah. Ya Allah gambarkan di Al-Baqarah 261. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Perumpamaan orang yang sering, yang gemar berinfak di jalan Allah. Kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Semisal dengan satu biji menumbuhkan 7 batang, setiap batangnya membuahkan 100 bulir buah. Jadi berapa itu? 700 kali lipat. Ini pahala sedekah di luar Ramadan, Bapak Ibu. Enggak berlaku di Ramadan, enggak berlaku. Di luar Ramadan, pahala sedekahnya 1/700. Masuk ke Ramadan nggak berlaku yang tadi. Yang berlaku yang mana? Lanjutin ayatnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan lagi pahala sedekahnya sampai angka tak terhingga. Ini pahala sedekah di Ramadan. Ayat kedua ini lebih menekankan kepada apa? Ibadah sosialnya. Kalau yang pertama kalau lebih pada individunya, yang kedua sosialnya. Jangan hanya soleh sendiri, bantu yang lain. Dan bahkan kalau kita ukur ibadah sosial di Ramadan ini pahalanya luar biasa. Sampai Rasul mengatakan, la an amsya fi hajati akhi khairun min an a'takifa fi hadzal masjid syahra, kata beliau. Aku berjalan untuk memenuhi kebutuhan hidup, hajat saudaraku, menolong saudaranya, ia penuhi hajat kebutuhannya, itu lebih baik daripada i'tikaf di masjid ke Masjid Nabawi, bukan Masjid Al-Ikhlas, Masjid Nabawi Pak Ibu di Madinah selama 1 bulan. Itu dikalahkan dengan apa? Memenuhi hajat kebutuhan saudaranya. Allahu Akbar. Bukan berarti pemahamannya udah nggak usah i'tikaf, bantu aja, enggak. Betapa tingginya derajat ibadah sosial di mata Allah dan Rasulnya, sampai disandingkan lebih baik daripada i'tikaf di Masjid Nabi selama 1 bulan. Allahu Akbar. Ketika ada idkhalus surur, kita masukkan rasa bahagia itu pada saudara kita, kepada tetangga kita, kita siapkan sahurnya, kita siapkan bukanya yang untuk yang butuhkan. Allahu Akbar. Rasa bahagia tadilah yang menjadi berat pahalanya ibadah sosial di mata Allah dan Rasulnya. Dan yang lainnya silakan. Famang tatawwa khairan. Tapi kaidahnya adalah sempurnakan dulu yang wajib, baru tambahkan dengan ibadah tatawunya. Jangan sampai ngejar i'tikaf, ngejar qiyamul lail, tapi subuhnya kesiangan. Wah, itu nggak boleh, gitu kan ya. Jelas tahajud tadi luar biasa pahalanya, tapi subuh itu nggak kalah besar pahalanya itu. Maka jangan salah prioritas, sempurnakan yang wajib, tambahkan dengan ibadah yang sunnahnya. Contoh apa lagi? Menyantuni anak yatim di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Luar biasa. Itu pahalanya bisa mengalahkan haji umroh Bapak Ibu. Haji umroh yang tiap tahun Bapak laksanakan, umroh yang tiap bulan Bapak berangkat, ya, ke Mekah dan ke Madinah, itu kan ziarah. Tetapi ibadah yang satu ini, menyantuni anak yatim, bisa mengalahkan pahala haji umrah Bapak Ibu. Rasul mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Kalau pahala haji umrah, laisal jaza illal jannah, tiada lain kecuali satu, surga, kata Rasulullah. Tapi ketika kita menambahkan ibadah sunnah berupa menyantuni anak yatim, tidak hanya di surga, tapi apakah hataini fil jannah, berdampingan bersamaku di surga nanti. Betapa besar pahalanya ibadah sosial. Baik, ini yang kedua, khairun lakum. Keberkahan-keberkahan akan kita dapatkan dengan ilmu tentang Ramadan itu. Hari ini hari yang terakhir, gencarkan sedekahnya, kencengin ibadah sosialnya, bantu saudaranya, bantu tetangganya, kasih hadiah, kasih bagi yang mampu, ya. Yang tidak mampu bersabar, bagi yang mampu bersyukur, dan buktikan syukur kita dengan berbagi kepada yang lainnya. Ini yang kedua.
Yang ketiga, Allah janji la'allakum tashkurun. Ramadan membentuk kita menjadi pribadi yang bersyukur. Karena mohon maaf, di lapangan ternyata kebanyakan syukurnya atau kufurnya. Kufurnya, Pak. Sampai Allah mengulang-ulang ayatnya di surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Sampai 31 kali Allah ulang-ulang ayat tersebut. Itu menunjukkan betapa bebalnya kita ini, betapa dungunya kita ini. Banyak di antara kita yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tegur berkali-kali. Sampai di surah Sab'al mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali dari hamba-hamba yang pandai bersyukur. Kebanyakannya adalah mereka kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada jelas janji Allah, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Satu nikmat yang kita syukuri, sungguh kata Allah, benar-benar akan kami tambah dengan nikmat-nikmat lainnya. Sekalipun ayatnya sudah disampaikan, masih saja kebanyakan kita kufurnya dibanding syukurnya. Maka Ramadan dibentuk menjadi la'allakum tashkurun. Dipastikan menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur, yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Di hari terakhir ini bagaimana caranya agar kita bersyukur dengan Ramadan ini? Caranya adalah amalkan ayatnya. Tentang apa di sini? Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Ternyata Bapak Ibu, sahabat-sahabat, syukurnya kita, barometernya adalah dilihat sehebat apa kita berquran. Hari ini hari ke-30, berarti minimal hari ini adalah hatam Qur'annya. Benar? Sudah hatam, Pak? Sudah hatam, Bu? Menangislah, malu kepada Allah. Ini Ramadan kesekian kalinya, masa enggak hatam lagi? Masa PR lagi? Mana syukur kita? Buktikan dengan Qur'annya. Ini Allah mengatakan seperti itu. Dihubungkan berqurannya kita dengan daya syukur kita. Ya silakan. Sehebat apa kita berquran, sehebat itulah syukurnya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas hadis-hadis yang Rasul sampaikan. Iqra'u al-Qur'an, baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Qur'an. Karena Quran yang kamu baca itu hari kiamat kelak datang menjadi apa? Syafaat untuk para sahabat-sahabatnya. Jadi Quran, Bapak Ibu, sahabat di dunia, syafaat di akhirat. Kalau di dunia kita tidak bersahabat dengan Quran, siapa yang nolong kita di akhirat nanti kalau bukan Quran yang kita bacain? Baca Qurannya, hatamkan Qurannya. Lihat para ulama salafus saleh, Al-Imam Asy-Syafi'i dalam biografinya, setiap Ramadannya Pak Ibu, beliau menghatamkan sebanyak berapa kali? 60 kali khatam. Allahu Akbar. Berarti seharinya berapa kali khatam? 2 kali khatam. Kalau kita sehari berapa? 2 lembar. Pantas ya, Imam Syafi'i berkah ilmunya, harum namanya. Karena apa? Syukurnya dibuktikan dengan Qur'annya. Bisa 2 kali khatam dalam sehari, sampai 60 kali khatam dalam sebulan. Allahu Akbar. Baik, silakan. Ini hari yang terakhir, ya, kencangin lagi, khatamkan semampu kita insyaallah. Karena derajat kita ini ditentukan akhir ayat berapa yang kita baca. Rasul mengatakan, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi waratil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin takrauha. Sungguh kata Rasulullah, manzilah kita ini, kedudukan kita ini, bergengsi tidaknya ditentukan akhir ayat berapa yang kita baca.
Semakin banyak yang kita baca, semakin tinggi derajatnya di mata Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, mohon maaf, jika bacaannya masih belum banyak, masih segitu-segitu saja, ya serendah itulah derajat kita di mata Allah dan Rasulnya. Hari ini berikan Quran yang terbaik bagi para ayah, bagi para kakek, untuk anak dan cucu kita. Sibukkan mereka dengan Quran sejak usia dini, Bapak Ibu. Karena apa yang terjadi? Rasul mengatakan, man ta'allamal Quran wa huwa fatiyus sinni khallatahullahu bilahmi wadami. Barang siapa yang belajar Quran sejak usia dini, anak-anak kita, cucu kita, anak cicit kita sibukkan mereka di usia dirinya dengan tilawatil Quran, dengan belajar Quran, yang terjadi adalah khallatahullahu bilahmi wadami. Maka Quran yang mereka pelajari, Quran yang mereka baca, Quran yang mereka hafalkan dicampur adukan dengan darah dan dagingnya. Allahu Akbar. Bagi para ayah, para kakek di usia kita sekarang ini, ada hadis Rasulullah. Rasul mengatakan, man jama'al Quran mutti'ah biaqli. Barang siapa yang jamaah. Nah, ini makna dibalik qaraah. Jadi qaraah itu maknanya bukan hanya membaca saja, Bapak Ibu. Qaraah itu maknanya apa? Jamaah, mengumpulkan. Jadi berqiraah itu bukan hanya baca saja, bukan hanya hatam saja, ya. Ada waktu untuk menghatamkan, ada waktu untuk menghafal, ada waktu untuk mengkaji supaya faham, ada waktu untuk menuliskannya jika mampu, ada waktu untuk mewakafkannya jika ada budgetnya, ada waktu mengajarkannya jika sudah punya ilmunya. Puncaknya adalah mengamalkan Quran itu. Itulah jam'ul Quran, mengumpulkan Quran, tidak hanya membaca saja. Kadang saya ditanya, Ustaz Abdul mana? Banyak khatam tapi nggak paham. Tapi saya baca terjemahan saja, tapi nggak hatam-hatam. Nah, ini kurang tepat. Maka yang tepat adalah alokasikan dengan waktu yang berbeda. Ada waktu khusus untuk khataman, ada waktu khusus untuk memahami dengan baca terjemahan. Khususkan waktu itu. Kalau mampu tadi menuliskannya, mewakafkannya, mengajarkannya, puncaknya adalah mengamalkannya. Itulah bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari barometer berqurannya kita. Ini yang ketiga, la'allakum tashkurun. Kembali kepada sehebat apa kita berquran di hari Ramadan yang terakhir ini. Berikan yang terbaik dari Quran kita agar kita dipastikan menjadi la'allakum tashkurun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang keempat, la'allahum yarshudun. Allah pastikan kita ini dengan Ramadan di hari terakhir ini menjadi pribadi yang benar, bukan sekedar baik. Orang baik sudah banyak, orang baik belum tentu benar. Orang benar sudah pasti baik. Maka Ramadan ini adalah wasilah dibentuknya kita menjadi pribadi yang benar, benar di mata Allah, benar di mata Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita mendapatkan la'allahum yarshudun? Jawabannya adalah amalkan ayatnya. Tentang apa di sini? Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Rasulullah, jika ada hambaku bertanya kepadaku, jawab fa inni qarib, sungguh aku tuh dekat. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat, yang kita minta selama ini, Zat yang maha besar itu dekat dengan kita. Zat yang maha mulia itu, yang maha penyayang itu, yang maha pengasih itu dekat dengan kita. Fa inni qarib, sungguh aku dekat. Bahkan di surah Qaf Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami ini lebih dekat daripada orang dari kalian. Begitu dekat rahmat Allah, kasih sayangnya dekat dengan kita. Sampai Allah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku jawab permohonan hambaku. Syaratnya satu, idza da'ani, jika hamba tadi berdoa kepadaku. Itu syaratnya. Kalau nggak berdoa, apa yang Allah jawab? Angkat tangannya,
sampaikan doanya, aminkan doanya. Itu yang Allah minta dari kita. Ujibu da'watad da'i idza da'a, itu syaratnya. Aku jawab dengan syarat hamba tadi berdoa padaku. Kalau enggak berdoa, apa yang Allah jawab? Memang Allah tahu kebutuhan kita, Allah tahu hajat kita, tapi sampaikan hajat tadi, tidak diam. Ya, Allah Maha tahu, udah selesai. Tidak. Ini bulan mustajabnya doa. Ada satu kesempatan lagi, karena ada 3 waktu ya yang kita dapatkan mustajabnya doa-doa kita. Yang pertama adalah ketika menjelang berbuka puasa. Ini saat yang mustajab pertama. Inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan maturad. Sungguh kata Rasulullah, bagi yang berpuasa ketika hendak berbuka puasa, maka sisihkan waktu 5 sampai 10 menit sebelum azan maghrib gitu kan ya. Angkat tangannya, bermunajatlah kepada Allah, karena saat itu da'watan maturad, ada waktu mustajab doa yang tidak akan tertolak. Insyaallah maghrib nanti yang terakhir, berikan yang terbaik, munajatnya, doanya sampaikan Bapak Ibu. Kalau ingin dijanjikan alam yarsyudun, angkat tangannya, minta sama Allah. Benar kita ini insyaallah ketika Allah ijabah doa-doa kita. Ini saat yang pertama, ketika hendak berbuka. Yang kedua, kapan? Waktu sahur. Udah habis ya Pak ya? Tadi terakhir sahurnya ya. Tapi sahur ini kan mohon maaf, berlakunya tidak hanya Ramadan insyaallah. Setiap malamnya berlaku untuk sahur. Kalau buka puasa iya nanti terakhir. Oh tuh sahur, besok ada tuh sahur. Makanya sahur tuh mohon maaf dipahami bukan nama makanan, tapi apa nama waktu itu sahur. Kadang kita salah ya. Sudah sahur belum? Sudah. Sama apa sahurnya? Sama rendang. Itu salah. Sahur itu nama waktu. Kalau nama makanannya adalah suhur. As-suhur itu nama makanan ketika sahur. Ya. Suhurnya dengan apa? Itu baru benar tuh. Nah, kadang kita latah gitu kan ya. Baik. Sahur ini berlaku di setiap malamnya, tidak hanya Ramadan. Rasul mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila samai dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir. Allah tabaraka wa ta'ala setiap malamnya turun ke langit bumi ini, setiap malamnya, tepatnya di sepertiga malam terakhir. Jam berapa kira-kira? Ya jam 1 jam 2 sampai menjelang subuh. Fayaqul, dan Allah berkata, hal man yad'uni fa astajibalah, hal man yas'aluni fa'utiyah, hal man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Allah kasih 3 tawaran setiap malamnya kepada kita. Adakah hamba-hambaku yang berdoa kepadaku di saat itu, aku jawab doanya. Adakah di antara kalian hamba-hambaku yang meminta kepadaku di saat itu, aku penuhi permintaannya. Adakah hamba-hambaku yang minta ampunan di saat itu, aku ampunkan dosa-dosanya. Allah berikan 3 tawaran setiap malamnya. Maka angkat tangannya ketika sebelum sudah sahur, silakan atur waktunya saja, sampaikan berdoa. Dan Allah malu kembali ke arusnya sebelum Allah penuhi doa dan hajat hamba-hambanya. Allahu Akbar. Tapi keberkahan sahur sudah berlalu. Tadi yang terakhir, besok bukan lagi Ramadan, beda berkahnya, walaupun tetap sahurnya masih berlaku. Ini saat yang kedua, Allah ijabah doa dan munajat kita. Yang ketiga adalah ba'dal fajar seperti ini. Man shalal fajar bil jamaah, barang siapa yang salat subuh berjamaah seperti kita ini insyaallah, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah dengan terserah apa aktivitasnya, mau baca Quran, mau tadarus, mau kajian, mau zikir, mau wirid, silakan hatta tatlu asy-syams, sampai masuk waktu syuruk atau terbit matahari, lebihkan sedikit. Summa shalla rakaatain, kemudian dia salat 2 rakaat syuruk atau isyraq, kanat ajruhu ka ajri umratin tamah, maka pahalanya semisal dengan pahala hajat umrah yang sempurna.
sempurna, sempurna. Ini menu sarapan tiap pagi. Tolong istiqomahkan, pasca Ramadan pun terus berlanjut. Subuh berjamaah, kemudian berzikir atau kajian atau tilawah atau apa saja, kemudian pas salat syuruk 2 rakaat saja, maka insya Allah pahalanya. Maka tadi ketika zikrullah, ketika zikir kepada Allah dengan doanya, dengan munajatnya, dengan bacaan Qur'annya, ini pun termasuk kategori saat-saat dijawabnya doa kita. Allahu Akbar. Ini yang keempat, la'allahum yarsyudun, akan kita raih dengan cara bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mohon maaf, walaupun waktunya mustajab, walaupun adab-adabnya sudah benar, dan bahkan tempatnya pun dipilih tempat yang mustajab. Mungkin ketika i'tikaf di Raudhah, mungkin ketika tawaf di Multazam, kita berdoa tepat di Multazam, tempat yang mustajab, waktunya mustajab, adabnya sudah benar, tapi belum menjadi jaminan. Rasul pernah mengatakan, ada seorang pengembara dengan baju campang-camping, mukanya kusut, ia angkat ke langit, adabnya benar seperti ini. Jadi kalau doa itu telapak tangan kita ada garis apa ya? Pertemukan, seperti ini, ke arah langit. Ini ada berdoa seperti ini. Sudah benar adabnya. Ia mengatakan ya Rabb, ya Rabb, dia puji Tuhan, ia salawat kepada Rasulullah, ia sampaikan munajat dan doa-doanya di tempat yang mustajab, di waktu yang mustajab. Tapi Rasul bantah semuanya, anna istajabu lidzalik. Bagaimana bisa dijabah doa-doamu? Benar adabnya, mustajab tempatnya, mustajab waktunya, kok masih tertolak, masih terganjal doanya? Ada apa ini terganjal doa-doanya? Ternyata orang tadi pas dicek, ternyata apa yang terjadi? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhibil haram. Ternyata makanannya, minumannya, pakaiannya, kendaraannya, rumahnya, jabatannya, pekerjaan dihasilkan cara-cara haram. Anna istajabu lidzalik. Inilah yang mengganjal doa-doa kita. Bagi para ayah, bagi para laki-laki di sini, di pundak kita ada kewajiban mencari nafkah. Jangan sampai kita pulang membawa nafkah yang tidak benar caranya, tidak halal jenisnya. Ini yang mengganjal doa-doa kita. Mungkin hanya sejengkal tanah yang kita kuasai dari harta warisan yang harus dibagi-bagi. Mungkin hanya 1 rupiah yang kita pendam, yang kita tahan, harus dibagi-bagi. Ini keberkahannya tercabut. Sayang, ini hari yang terakhir. Tolong bersihkan hartanya, sucikan hartanya dari segala kotoran tadi, agar doa kita tidak terganjal. Allah ijabah di hari yang terakhir ini. Ini yang keempat, la'allahum yarsyudun, dipastikan menjadi pribadi yang benar dengan cara apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ulangi. Pertama, la'allakum tattaqun, dengan cara apa? Berpuasa dengan dasar iman. Yang kedua, khairun lakum, keberkahan itu akan kita dapatkan dengan cara apa? Dengan cara berpuasa dengan dasar ilmu. Yang ketiga, la'allakum tashkurun, mendapatkan gelar hamba yang pandai bersyukur dengan cara apa? Interaksi aktif bersama Qur'annya. Silakan programnya diragamkan. Ya, tidak hanya tilawah saja, tapi dengan ragam program Qur'annya silakan. Yang keempat, la'allahum yarsyudun, dipastikan menjadi pribadi yang benar dengan cara apa? Bermunajat, berdoa, tepatnya di saat atau tempat yang mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, la'allahum yattaqun, dipastikan kembali kita menjadi hamba-hamba yang digolongkan oleh Allah, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Di sini mohon maaf, kesempatan yang kelima pun sudah tidak ada. Karena Allah mengatakan, lihat, ini angle-nya ada pada kalimat wa antum akifuna fil masajid. Malam tadi, malam terakhir, semoga Allah terima i'tikaf kita dan Allah memberikan kepada kita anugerah berupa Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim, au fa'fu anna. Baik,
Ini puncak dari perjalanan Ramadan kita. Puncaknya adalah ada pada kalimat la'allakum tattaqun atau la'allahum yattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa pasca Ramadan nanti. Sahabat Ali suatu hari ditanya, "Ya Ali, ma huwa taqwa?" Wahai Ali, apa itu takwa? Para sahabat menguji bagaimana pemahaman Ali terhadap takwa itu. Karena masing-masing sahabat ada jawabannya. Kalau Umar ketika ditanya takwa, beliau menggambarkan apa? Engkau berjalan di sebuah jalan yang banyak durinya. Apa yang kau lakukan? Saya akan hati-hati supaya tidak menginjak duri itu. Itulah takwa. Ada kehati-hatian supaya tidak terjerumus kepada syubhat apalagi yang haram. Itu ketakwaan versi Umar. Tapi tidak dengan Ali bin Abi Thalib. Beliau menjawab, at-taqwa huwa al-khawf bil jalil, al-amalu bit tanzil, al-qana'atu bil qalil, al-isti'dadu liyaumir rahil. Ada 4 aplikasi yang sahabat Ali jawab tentang definisi takwa itu bagaimana secara aplikasi. Yang pertama beliau mengatakan apa? Al-khawfu bil jalil. Takwa itu adalah menghujamkan rasa takut kepada Allah yang maha mulia itu, sehingga rasa takut inilah yang menjadi bumper bagi hamba tersebut untuk tidak bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf, orang yang bermaksiat, saat bermaksiat dia sedang tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil orang yang merasa takut bermaksiat itu mustahil terjadi. Ketika dia merasa takut, mustahil dia bermaksiat. Sebaliknya, ketika bermaksiat, mustahil dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama tadi, at-taqwa, hujamkan rasa takut ini sehingga ada perasaan istihdhar ma'iyyatillah, berupaya menghadirkan kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah mudah sekali, ringan sekali. Mulai dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Itu saja. Apapun aktivitasnya, mulai dengan basmalah ketika hendak bepergian, ketika hendak makan, ketika hendak berpakaian, apapun aktivitasnya, ibda bi bismillah. Mulai dengan bismillah, dengan menyebut namamu ya Allah. Saat itu kita sedang apa? Istihdhar ma'iyatillah, berupaya menghadirkan kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, al-khauf bil jalil. Yang kedua, Ali mengatakan at-taqwa huwa al-amalu bitanzil. Takwa itu adalah orang-orang yang mengamalkan apa yang telah diturunkan, berupa apa? Qur'annya. Tidak hanya membaca, tidak hanya wakaf, tidak hanya nulis, tidak hanya menghafal, tapi puncaknya adalah mengamalkan apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba bertakwa itu dia takut akan murka Allah. Di Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surah As-Saff ayat 2 dan 3. Wahai orang beriman, kenapa engkau berucap, kenapa engkau tahu ilmunya tentang Quran dan lain sebagainya, tetapi tidak engkau lakukan, tidak engkau amalkan? Kabura maqtan indallah, murka yang besar dari Allah ketika ilmu-ilmu kita tidak selaras dengan perbuatan kita dalam keseharian. Orang bertakwa dia sinkronkan antara ilmu dengan amalan kesehariannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Ali mengatakan at-taqwa huwa al-qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan walaupun secara nominal mungkin sedikit, tidak apa-apa. Yang penting apa? Berkahnya. Dia hati-hati, jangan sampai ada makanan, jangan sampai ada 1 rupiah yang ia makan, yang ia kuasai, yang ia nikmati, yang bukan miliknya. Dia hati-hati. Karena jelas ayatnya, jelas ancamannya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ir. Sungguh kata Allah, orang yang makan harta dengan cara zalim, rekayasa, manipulasi, dengan paksa atau apa caranya, di kezaliman yang beragam tadi, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Hati-hati, yang sedang dimakan itu,
yang sedang ditempati itu, yang sedang dinikmati itu adalah apa? Fi butunihim nara, percikan bara api neraka sepenuh perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak nanti di akhirat dimasukkan ke neraka sa'ir yang menggelagak panasnya itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka di hadis yang lain mengatakan, kullu lahmin nubita min sukhtin fannaru aula bihi. Hati-hati itu. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram. Ini para ayah mohon, hasil dari pekerjaannya jangan sampai dengan cara-cara tidak benar. Kullu lahmin nubita min haram min sukhtin fahuwa fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka yang layak bagi daging tersebut. Istri kita, anak-anak kita yang selama ini kita nafkahi, hati-hati. Jika nafkah tadi dengan cara-cara tidak benar, baik itu tidak benar jenisnya ataupun tidak benar prosesnya, berarti selama ini daging yang tumbuh dalam tubuh pasangan kita, dalam tubuh anak-anak kita, layaknya akhir nanti di mana? Di neraka. Yang dosa siapa? Suaminya, ayahnya, yang mencari nafkah dengan cara tidak benar itu. Maka orang bertakwa ia senantiasa qanaah, cukup dengan apa yang Allah takdirkan, walaupun secara nominal mungkin tidak begitu besar. Al-qanaa'atu bil qalil. Yang keempat, setelah kuat rasa takutnya, yang kedua, ia amalkan ilmu tentang Quran dan pengetahuan wawasan keislamannya. Yang ketiga, ia cukup dengan apa yang Allah takdirkan baginya. Yang keempat, Ali mengatakan at-taqwa huwa al-isti'dad li yaumir rahil, persiapan untuk hari perpisahan. Ini penting. Siapkan diri, rencanakan. Kita tidak selamanya di sini. Kita hanya sebentar di sini. Maka semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban. Al-yawm, pada hari itu, hari pembalasan. Al-yawm nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, hari pembalasan, di mana Allah sebagai hakimnya, di hari itu yang terjadi adalah kami kunci rapat-rapat mulut kalian. Nakhtim, kami gembok kuat-kuat mulut kalian yang selama ini masih bisa berdusta, yang selama ini masih bisa bersaksi palsu, yang selama ini masih cari alasan. Di hari pembalasan, nakhtimu ala afwahim, kami kunci rapat-rapat mulut kalian, nggak bisa bicara. Siapa kami bicara? Wa tukallimuna aydihim, tanganlah yang bicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki yang nanti disaksi bima kanu yaksibun, atas apa yang kita perbuat selama ini di muka bumi ini. Ini makna takwa versi Ali bin Abi Thalib. Terakhir, bagi orang bertakwa ini insyaallah rewardnya sangat-sangat spesial. Di surah At-Talaq Allah gambarkan 5 reward secara berurutan bagi orang bertakwa. Yang pertama Allah berjanjikan kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah janjikan yaj'al lahu makhraja, dijadikan baginya, diberikan kepadanya makhraja, jalan keluar dari setiap masalah yang sedang atau akan ia hadapi. Dibukakan pintu keluar. Allahu Akbar. Tidak hanya sampai di sana, Allah tambahkan apa berikutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu yang kedua. Allah kasih modal berupa rezeki yang tidak ia duga-duga sebelumnya. Maka jangan lihat saku, lihatlah yang di atas, yang maha kaya itu, yang maha memberi itu, yang maha membuka itu. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Mannan, ya Wahhab. Lihat zat itu, lihat nama-nama itu, yakin asma-asma itu. Yakin saku kita ada batasnya, rekening kita ada batasnya, tapi tidak dengan sakunya Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan rekeningnya Allah tanpa batas. Maka sampaikanlah kepada Allah yang maha kaya itu. Ini yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang ketiga apa? Setelah Allah membukakan pintu keluar itu, yang kedua ngasih rizki yang tidak kita duga-duga sebelumnya. Yang ketiga apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dimudahkan prosesnya, dimudahkan urusannya. Urusan ibadahnya mudah, urusan dunianya mudah,
Urusan rumah tangganya mudah, urusan kantor perusahaannya mudah. Syaratnya satu, wa may yattaqillah, itu saja. Bertakwa kepada Allah, mudah segala urusannya. Allahu akbar. Plus yang keempat, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Allahu akbar. Dibukakan pintu, dikasih modal, dimudahkan. Yang keempat apa? Dibersihkan dari dosa-dosa dan khilaf selama ini kita perbuat. Yukaffir anhu sayyi'ati. Ketakwaan tadi menghapus kesalahan-kesalahan kita. Puncaknya yang kelima adalah wa yu'zim lahu ajra. Allah lipat gandakan pahalanya sampai angka yang tak terhingga. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di hari terakhir ini Allah ijabah doa-doa kita. Allah golongkan menjadi orang yang bertakwa, orang yang bersyukur, mendapatkan keberkahan dan dibentuk menjadi pribadi yang benar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqih auladana fid din wa 'allimhum at-ta'wil waj'al auladana minas salihin wal hafidhina li kitabillahi wa sunnati rasulih. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inal hisab. Allahumma taqabbal minna siyamana, taqabbal minna qiyamana, taqabbal minna ruku'ana wa sujudana, taqabbal minna tadarru'ana wa du'ana ya arhamar rahimin. Allahumma tamim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin warzuqna husnal khatimah warzuqna husnal khatimah warzuqna husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.